Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Hernowo di pelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi kimia untuk di semester 1 ini, yaitu tentang laju reaksi. Untuk subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai penentuan order reaksi dan juga persamaan laju reaksi. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan subtopik berikut. Baik, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk peserta didik semua, tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Ya, jadi untuk penentuan order reaksi dan juga persamaan laju reaksi. Kali ini saya akan membahas ada beberapa soal yang menjadi poin penting untuk kalian dapat bisa memahami mengenai konsep laju reaksi. Ya, seperti yang kita kenal bahwa kalau misalnya persamaan laju reaksi itu merupakan persamaan laju reaksi yang didapatkan dari persamaan reaksi yang ada, gitu. Seperti contoh pada reaksi di atas, A tambah B menjadi C tambah D, maka untuk menentukan persamaan laju reaksinya, kita melihat dari reaktan atau pereaksi agar dapat dicari nilai laju reaksinya. Adapun untuk mencari laju reaksi yang disimpulkan dengan V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana K adalah konstanta dari laju reaksi dan nilai K itu bergantung pada sifat reaksi. Lalu berikutnya adalah A dan B merupakan konsentrasi dari reaktan, di mana di sini reaktannya adalah A dan juga B. Lalu X dan Y adalah order reaksi. Order reaksi ini dimiliki oleh setiap senyawa pada reaktan, seperti itu. Di mana order reaksi ini akan menjadi patokan kita untuk mencari kurva atau grafik laju reaksi yang ada di persamaan reaksi ini. Ini di bawah ada keterangannya ya. Nah, jika kalian sudah mencari order reaksi, maka akan didapatkan grafiknya, di mana untuk order 0 itu grafiknya akan searah dengan horizontal, seperti itu ya. Searah dengan horizontal, jadi bentuknya seperti ini, lalu order 1 itu sudutnya 45 derajat, bentuknya seperti yang gambar yang di bawah, lalu untuk yang order 2, ini bentuknya seperti setengah lingkaran ya, setengah lingkaran seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk persamaan laju reaksinya bisa kita tentukan grafiknya dari order reaksi. Oke, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Silakan lihat soal yang pertama. Pada percobaan penentuan laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Ada 5 percobaan, 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan masing-masing punya konsentrasi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, pertanyaan A adalah berdasarkan data tersebut, tentukan order reaksinya. Lalu yang B adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Jadi, kalau kita ingin menentukan order reaksi, di mana kita harus membuat rumus laju reaksinya terlebih dahulu. Untuk hal tersebut, maka laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali B pangkat Y. Seperti itu. Nah, untuk mencari order reaksi milik A, di mana X, kita harus mencari atau membandingkan, ya, kita harus membandingkan percobaan yang nilai konsentrasi B-nya sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari order reaksi A atau X, kita harus membandingkan dua percobaan yang memiliki nilai konsentrasi B yang sama. Nah, kalau kita lihat di tabel berikut, yang mempunyai nilai B yang sama adalah percobaan 1 dan 2. Ya. 1 dan 2 itu memiliki konsentrasi B yang sama. Jadi, agar lebih mudah, kita tuliskan berdasarkan dari rumus laju reaksinya. V1 sama dengan K dikali A percobaan 1 pangkat X dikali B percobaan 1 pangkat Y. Lalu dibagi atau kita bandingkan dengan percobaan 2. Jadi V percobaan 2 sama dengan K dikali A percobaan 2 pangkat X dikali B percobaan 2 pangkat Y. Seperti itu. Nah, karena nilai B-nya sama, bisa kita eliminasi.
kita langsung coret aja ya. Dan juga nilai K juga kita coret. Nah, seperti itu. Nah, didapatkan di sini nilai perbandingan antara laju reaksi percobaan 1 dan 2 dan juga konsentrasi A1 dan 2. Kita masukkan datanya sesuai dengan tabel. Untuk laju reaksi percobaan 1, 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibanding dengan 4,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan A percobaan 1, yaitu 0,1 pangkat X dibagi A percobaan 2, yaitu 0,2 pangkat X. Seperti itu. Nah, setelah kita eliminasi, kita kecilkan, akan menjadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu anak-anak ya. Berikutnya kita sudah mendapatkan nilai order reaksi dari si A. Sekarang kita akan mencari order dari si B. Ya, order dari B itu Y ya. Berarti kita harus membandingkan percobaan ya, kebalikan dari yang di atas ya. Berarti kita harus membandingkan percobaan yang mempunyai nilai A sama. Nah, sekarang kita lihat yang mempunyai nilai A yang sama adalah percobaan 2 dan 4 ya, sesuai dengan tabelnya. Yaitu percobaan 2 dan juga percobaan 4, seperti itu. Jadi langsung kita bandingin saja percobaannya, percobaan 2 banding percobaan 4, seperti itu. Berarti V2 per V4 sama dengan K dikali A percobaan 2 pangkat X, B percobaan 2 pangkat Y, dibagi K dikali A percobaan 4 pangkat X, lalu B percobaan 4 pangkat Y. Nah, karena nilai A dan konstantanya sama, maka kita eliminasi aja ya. Kita coret. Nah, seperti itu. Tinggal membandingkan percobaan laju reaksi V dan juga membandingkan percobaan konsentrasi yang B. Untuk V2 berarti 4,8 dibagi 1,44 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan B percobaan 1 dan 3. Berarti 0,1 per 0,3 pangkat Y. Nah, kalau kita eliminasi, ternyata didapatkan hasil 1/3 sama dengan 1/3 pangkat Y. Maka Y-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Nah, dengan begitu, kita sudah mendapatkan nilai order reaksi dari X dan juga Y. Kalau pertanyaannya adalah mengenai order reaksi total, kalau misalnya order reaksi total, berarti tinggal ditambahin aja ya, X tambah Y. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah order reaksi totalnya. Tetapi kita sudah dapat membuat grafik atau kurva dari konsentrasi A yang ordernya 2, berarti dia menghadap ke atas ya. Itu setengah lingkaran. Itu lalu untuk misalnya B, itu kurvanya atau grafiknya bentuknya dari 45 derajat. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Oke, kita ke soal berikutnya yang B. Tentukan persamaan laju reaksinya. Nah, kalau persamaan laju reaksinya, tinggal kita masukkan saja berdasarkan dari order reaksi yang kita cari. Didapatkan dari percobaan sebelumnya, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2 dan B pangkat 1. Ini adalah percobaan, laju reaksi ya, laju reaksi dari soal yang kita bahas tadi ya, V sama dengan K dikali A kuadrat dikali B pangkat 1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dipastikan ketika kita mencari order reaksi, kita harus membandingkan dua percobaan yang sama ya. Kalau kita mencari A, berarti B-nya sama. Kalau kita mencari B, A-nya sama. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya ini kita akan membahas mengenai tabel juga sama, tapi ini tabelnya ada 3 data ya. Tabelnya ada 3 data seperti itu. Nah, kalau tabelnya ada 3 data, berarti kalian harus mencari perbandingan percobaan perbandingannya itu
tidak cuma satu yang dilihat ya, tapi dua variabel gitu. Jadi kalau misalnya kita mencari A, maka B sama C-nya harus sama. Kalau kita mencari B, maka A dan C-nya harus sama. Kalau kita mencari C, berarti A dan B-nya harus sama. Nah, kalau kita lihat dari yang paling mudah adalah kita mencari order dari si B, ya. Karena ini ada 3 variabel atau 3 reaktan, maka kita simbolkan dengan order A itu X, order B itu Y, order C itu adalah Z ya, X, Y, Z. Sekarang kita akan mencari order B ya, kita mencari order B. Order B kita mencari Y ya, berarti kita harus mencari percobaan ya. Kita harus mencari percobaan yang A-nya dan C-nya sama. Nah, ternyata setelah kita lihat didapatkan percobaan 1 dan 2 ya, nah ya. Nah, percobaan 1 dan 2 karena nilai A dan C-nya sama. Nah, karena nilai A dan C-nya sama, langsung kita eliminasi aja ya. Langsung kita eliminasi saja, kita tinggal mendapatkan sisanya, yaitu V percobaan 1 kita bandingkan V percobaan 2 sama dengan B pangkat Y percobaan 1 per B pangkat Y percobaan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita apa? Tinggal kita masukkan datanya aja ya. Berarti 10/15 sama dengan, tinggal dimasukkan angkanya, 0,2/0,3 pangkat Y. Nah, setelah kita perkecil, maka akan didapatkan 2/3 sama dengan 2/3 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk kita mencari yang paling mudah berikutnya adalah kita mencari order C. Nah, ini paling mudah nih order C. Nah, kalau order C itu berarti Z ya. Nah, berarti kita akan membandingkan percobaan yang A dan B-nya harus sama. Ya, A dan B-nya harus sama. Nah, kalau kita lihat ternyata percobaan 3 dan 4 memiliki nilai A dan B-nya sama. Percobaan 3 dan 4. Nah, berarti tinggal kita eliminasi saja ya. Tinggal kita eliminasi saja. Tinggal menyisakan V percobaan 3 per V percobaan 4 gitu ya. Sama dengan konsentrasi C percobaan 3 pangkat Z dibagi C percobaan 4 pangkat Z. Kita tinggal masukkan angkanya saja anak-anak. Untuk V percobaan 3 adalah 80 dibagi V percobaan 4 160 sama dengan 0,4 per 0,8 pangkat Z. Nah, setelah kita kecilkan, didapatkan setengah sama dengan setengah pangkat Z. Maka Z-nya sama dengan 1. Oke, sudah kita dapatkan order B dan juga order C. Gitu. Sekarang kita akan masuki ke order A. Nah, setelah kita lihat, ternyata dari percobaan tersebut tidak ada yang memiliki nilai B dan C yang sama. Kalau kita ingin mencari order reaksi A. Berarti kita bisa memasukkan apa? Kita bisa memasukkan atau menggunakan order reaksi yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu order reaksi B dan juga order reaksi C. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita tidak boleh menggunakan percobaan yang telah digunakan oleh order B dan juga order C. Jadi kita tidak boleh mempergunakan percobaan 1 dan 2 atau percobaan 3 dan 4. Ya. Nah, kita random aja nih pilihnya ya. Nah, kalau kita random aja, berarti kita random aja pilih percobaan 1 dan 3 coba ya. Oke, sepakat semuanya ya. Kita mencari order A pakai percobaan 1 dan 3. Oke, karena tidak ada yang sama kecuali nilai konstanta, kita masukkan semua datanya. Berarti V1 per V3 sama dengan K-nya coret ya. K, ini juga K, maka A percobaan 1, B percobaan 1, C percobaan 1 gitu ya, dibagi A percobaan 3, B percobaan 3, dan C percobaan 3. Masing-masing pangkat X, Y, Z, dan juga pangkat X, Y, Z. Nah, gitu ya. Tinggal kita masukkan angkanya anak-anak. Untuk V percobaan 1 berarti 10/80 sama dengan K-nya kita eliminasi. Kita masukkan semua datanya.
Berarti 0,1 pangkat X, lalu di bawahnya juga 0,2 pangkat X, B-nya itu 0,2 pangkat. Nah, Y-nya sudah kita dapatkan, tinggal dimasukkan aja. Pangkat 1, ini juga sama 0,2 pangkat 1, lalu C-nya 0,2 pangkat 1, ini 0,4 pangkat 1 ya. Setelah itu kita eliminasi apa yang kita bisa eliminasi ya. Seperti B kita coret, nah tinggal yang lain. Berarti 1/8 sama dengan setengah pangkat X dikali setengah. Setengah pindah ruas ke sebelah kiri jadi 1/4, maka X-nya sama dengan 2. Berarti untuk order reaksi A2, order reaksi B1, dan order reaksi C1. Maka jawabannya adalah yang yang D. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada 3 reaksi, pastikan kalian mencari semuanya ya. Kalau mencari B, A, dan C-nya harus sama. Kalau kita mencari C, A, dan B-nya sama. Nah, ketika sudah tidak ada yang sama lagi, maka kalian harus memasukkan order reaksi yang telah kalian cari seperti itu. Cukup jelas ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Ke soal yang terakhir, di sini ada soal mengenai mencari nilai konstanta gitu ya. Mencari nilai konstanta. Jadi untuk mencari nilai konstanta, kita harus tetap mempergunakan order reaksi karena itu penting ya. Oke, untuk jawabannya pertama kita mencari order A dulu ya. Kita mencari order A. Oke, kalau mencari order A, berarti kan cari B ya sama ya. Nah, kalau yang B sama, kalau kita lihat ini percobaan berapa ya? Oh, ada 3 nih, ada percobaan 1, 2, 3. Mau pakai yang mana? Bebas pakai yang mana aja. Ya, kita pakai yang mudah saja, pakai percobaan 1 dan juga 2. Karena B-nya sama, kita eliminasi B-nya ya. Tinggal menyisakan V1 per V2 sama dengan K-nya juga kita coret. A percobaan 1 pangkat X, lalu A percobaan 2 pangkat Y. Maaf, X juga. Lalu V percobaan 1 yaitu 0,02 dibagi 0,08 sama dengan A percobaan 1 yaitu 0,01 dibagi 0,02 pangkat X ya. Nah, setelah kita kecilkan jadinya 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X, maka X-nya sama dengan 2. Gitu ya. X-nya sama dengan 2. Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari order B ya, order B. Jadi kalau misalnya order B itu berarti kita harus mencari nilai A yang sama gitu ya. Jadi nilai yang A sama, berarti kita pakai percobaan berapa nih A yang sama nih? Ada 3 ya, 3, 4, 5. Kita pakai yang mana aja? Kita pakai 3/4 ya, 3/4. Berarti V3 per V4 sama dengan B percobaan 3 pangkat Y dibagi B percobaan 4 pangkat Y, gitu ya. Nah, V percobaan 3 adalah 0,18 dibagi 0,36 sama dengan B percobaan 3, yaitu 0,2 per 0,4 pangkat Y. Setelah dieliminasi, jadinya setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y-nya sama dengan 1. Ternyata order X-nya 2, Y-nya 1. Nah, terus bagaimana nih anak-anak kita mencari K-nya? Ingat rumus laju reaksi. V sama dengan K dikali A, dimasukkan order reaksinya, 2 dikali B pangkat 1. Berarti K sama dengan V dibagi A percobaan 2 dikali B percobaan 1. Nah, sampai sini kita sudah menemukan rumus mencari nilai konstanta atau nilai K ya. Tinggal kita memasukkan aja datanya. Nah, misalnya saya memasukkan pakai percobaan 1 ya. Jadi semua datanya kita masukkan pakai percobaan 1. Berarti K sama dengan V percobaan 1 0,02 dibagi 0,01 pangkat kuadrat dikali B percobaan 1 0,2. Nah, ya, setelah dihitung didapatkan hasilnya adalah
1000 untuk nilai konstantanya. Kira-kira seperti itu, anak-anak ya. Oke, itulah 3 soal yang menjadi soal esensial dalam menentukan persamaan laju reaksi dan juga order reaksi. Jadi selanjutnya anak-anak silakan melanjutkan pekerjaan kalian, tugas kalian untuk mengerjakan LKPD untuk makin bisa paham mengenai konsep dari laju reaksi. Ya, itu saja. Terima kasih banyak dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.